Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita akan membahas mengenai Lebaran di zaman Rasulullah. Jadi bagaimana orang-orang zaman dulu atau para sahabat zaman dulu merayakan Ramadan gitu ya. Merayakan Lebaran. Ini suara saya terdengar jelas kan ya? Komen dong. Baik, oke. Sambil nunggu yang respon, kita langsung aja ya. Akan membahas mengenai Lebaran di zaman Rasulullah. Jadi bagaimana sih Rasulullah zaman dahulu merayakan Lebaran gitu atau menjalankan Lebaran gitu. Nah, oke, yang pertama kita harus bahas dulu why. Kenapa kita harus membahas kok Lebaran di zaman Rasulullah kita harus bahas itu sih gitu ya. Jadi kenapa kita harus membahas hal ini? Alasannya adalah karena yang pertama sebagai pembelajaran bagi kita untuk menjalani Idul Fitri. Jadi kebanyakan orang nih pas masuk ke momen Idul Fitri bingung harus ngapain ya gitu. Aku harus melakukan apa dan lain sebagainya. Yang kedua sebagai acuan bagi umat Muslim agar menjalani Idul Fitri sebagaimana sunnah Rasulullah. Jadi sebenarnya untuk menjalankan untuk transisi ya antara Ramadan sama Idul Fitri itu ternyata ada sunah-sunahnya loh. Nah, sunah-sunahnya itu yang kalau misalkan kita lakukan, yang misalkan kita kerjakan, insya Allah bakal dapat pahala dari sana, dari sunah-sunah tersebut. Yang ketiga, agar diri kita dapat menjalani Lebaran Idul Fitri dengan sebaik-baiknya. Gitu ya, salah satu alasan kenapa kita membahas hal ini hari ini. Dan yang selanjutnya adalah sunah-sunah Idul Fitri itu apa saja. Jadi sunah-sunah di dalam Idul Fitri itu merujuk pada tindakan atau kebiasaan yang disarankan di dalam Islam yang dilakukan oleh Rasulullah atau orang-orang di zaman dulu. Jadi apa saja sunah-sunah dalam Idul Fitri tersebut? Yang pertama itu mandi sebelum sholat Idul Fitri ya pastilah ya semua orang di muka bumi ini yang umat Muslim ada nggak sih yang sholat Idul Fitri mau sholat Id tapi nggak mandi dulu? Nah, pasti mandi dulu kan. Nah, mandi sebelum sholat Idul Fitri ternyata masuk dalam sunnah. Disunahkan bagi umat Islam untuk mandi sebelum pergi sholat Idul Fitri sebagai bentuk penyucian dan persiapan diri. Ada yang berpendapat mandi besar atau mandi wajib itu lebih diutamakan. Tapi masih ada perbedaan pendapat ya, apakah itu mandi biasa boleh atau harus mandi besar. Tapi yang jelas sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri disarankan untuk mandi terlebih dahulu kayak gitu. Jadi pas kita udah bangun nih udah takbiran mungkin dari masjid atau mungkin ibu-ibu yang udah masak mau sholat id disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Mandinya mandi apa ya, kalau misalkan mau mandi besar atau mau mandi wajib ya silahkan ya dengan niatnya dan sebagainya. Kalau mau mandi biasa aja ya nggak apa-apa juga gitu, tapi disunahkan mandi sebelum Idul Fitri. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah mengenakan pakaian terbaik. Jadi di konten yang sebelumnya, di reels sebelumnya kan ada saya share kisah mengenai baju Lebaran Hasan dan Husain. Jadi di sana di reels itu saya ceritakan bahwa ada satu momen di mana anak-anak di Madinah itu menyombongkan diri gitu ya, menyombongkan diri atau ya biasalah anak-anak kalau misalkan kita anak-anak punya baju baru itu disombong-sombongkan gitu ya ke teman-temannya, dibawa main terus diperlihatkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Nah, pada saat itu anak-anak di Madinah sudah memiliki baju-baju baru gitu ya, baju-baju pemberian dari ibu bapaknya. Kemudian dibawa, diperlihatkan kepada Hasan dan Husain. Kemudian Hasan dan Husain nanya sama ibunya Fatimah, wahai ibu, anak-anak di Madinah sudah memiliki baju baru gitu ya, baju pakaian baru untuk dipakai di hari raya. Lalu kenapa ibu tidak memberikan kami hal yang sama? Terus Fatimah pada saat itu ya tidak menjawab hal tersebut. Kemudian hal tersebut berlalu begitu saja hingga sampai beberapa hari lagi menjelang Idul Fitri, bahkan sampai malam takbiran ya, sampai malam takbiran ada, tapi baju lebaran atau baju baru buat Hasan Husain itu nggak ada, belum ada gitu ya, belum dimiliki. Nah, hal itu yang mendorong Hasan dan Husain menanyakan kembali kepada Fatimah ibunya gitu ya, wahai ibu, apakah baju baru kita sudah ada gitu ya. Nah, terus kata Fatimah tuh sungguh baju kalian masih ada di tukang jahit. Nah, setelah ibunya menjawab demikian, Hasan dan Husain pergi. Kemudian tak lama dari itu, ada yang laki-laki yang tidak dikenal datang ke rumahnya Fatimah, mengetuk rumahnya pintu Fatimah, terus bilang, wahai putri Rasulullah, aku adalah seorang tukang jahit dan aku membawa pakaian untuk Hasan dan Husain.
pas tukang jahit itu udah pergi gitu ya, laki-laki yang nggak dikenalin itu pergi, pas dibuka bingkisan yang dari si laki-laki yang nggak dikenal itu ternyata isinya adalah baju baru gitu ya, ada sorban, ada sepatu juga. Nah, di komentarnya banyak yang bilang, oh ternyata Rasulullah itu menyunahkan pakai baju baru ya gitu ya. Oh ternyata cucu-cucu Rasulullah juga menuntut baju baru ya sama orang tuanya dan sebagainya. Apakah orang tua wajib memberikan baju baru buat anaknya? Ternyata malah pada fokusnya ke sana gitu ya. Sementara saya tuh bermaksud buat fokusnya bukan di baju barunya itu loh, tapi lihatlah keberkahan dari keluarganya Rasulullah gitu ya, bagaimana cara Allah memuliakan Hasan dan Husain dan bagaimana cara Allah memuliakan Fatimah dan keluarganya kayak gitu kan. Kita udah tahu bersama ya bahwa Fatimah dan Ali itu rumah tangganya diuji dengan ekonomi ya. Ada kan kisah-kisahnya, ada di mana tangan Fatimah itu luka-luka gitu ya, luka-luka karena sering membuat tepung. Kemudian Ali itu tidak punya uang untuk bahkan rela menjual pelana kudanya dan sebagainya kan. Itu banyak kisahnya yang menceritakan bahwa kisah rumah tangga Fatimah dan Ali itu memang apa ya, memang diuji di ekonomi kayak gitu. Tapi di sisi lain Allah tuh ngasih keberkahan yang luar biasa kepada keluarga mereka. Itu sih yang mau di apa ya, yang mau di highlight tuh itunya. Tapi banyak orang yang salah paham, yang bilang bahwa oh, ternyata baju baru tuh sunnah ya di Idul Fitri gitu ya. Terus oh ternyata anak-anak kita harus dikasih baju baru dan sebagainya. Nah, fokusnya nggak ke sana ya. Jadi yang disunahkan adalah menggunakan pakaian terbaik. Jadi ada nih, silahkan buka lemarinya gitu. Kalaupun kita nggak punya baju baru, nggak beli baju baru, silahkan buka lemarinya, pilih pakaian yang terbaik di sana. Pakaian terbaik itu yang kayak gimana ya? Yang bersih, yang mungkin tidak ada sobekan atau tidak ada tambalan gitu ya, nggak bolong-bolong, terus yang rapi, jadi yang rapi dan kalau bisa yang wangi. Jadi apa ya, saran-sarannya adalah yang bersih, yang tidak ada tambalan kalau bisa gitu ya, tidak ada tambalannya, terus nggak ada bolong sana sini, terus wangi. Jadi menggunakan pakai terbaik. Teh, apakah boleh beli baju baru? Ya mangga aja gitu ya, kalau mau, kalau ada rezekinya, kalau punya uang, kalau ada kesempatan untuk beli dan kesempatan rezeki yang lapang dari Allah, ya beli aja baju baru, nggak apa-apa buat dipakai di baju Lebaran. Tapi jangan menjadikan baju baru sebagai patokan itu hal wajib di Lebaran gitu. Kalaupun di Lebaran ini nggak punya baju baru ya nggak apa-apa. Kan masih ada pakaian-pakaian terbaik di lemari, boleh dipakai. Dan disunahkan untuk mengenakan pakaian terbaik itu saat sholat Id. Jadi ketika mau sholat boleh dipakai gitu ya, buat apa ya, buat melaksanakan sholat Id pakai pakaian terbaik itu. Bahkan Rasulullah tuh menambahkan wewangian gitu ya di pakaiannya. Dan ini juga mencerminkan penghormatan terhadap hari yang spesial, bahwa ini udah ada transisinya loh antara bulan Ramadan sama Idul Fitri seperti itu. Yang selanjutnya adalah makan sebelum sholat Id. Jadi disunahkan juga kalau misalkan nanti kita masuk ke hari raya Idul Fitri harus makan dulu. Jadi kalau misalkan kita udah sholat subuh nih, kan kita biasanya bangun subuh, udah sholat subuh baru makan, kan nggak ada sahur lagi ya, nggak ada sahur lagi, udah sholat subuh makan dulu. Mungkin kan ibu udah masak opornya atau enggak gitu ya, makan dulu. Apakah makan ini seperti porsinya sarapan? Banyak dikisahkan tuh para sahabat hanya apa ya, kayak nyicip-nyicip doang gitu loh. Jadi kayak misalkan di piring kecil hanya berapa suap sebagai syarat melaksanakan sunnah dari Rasulullah. Atau bahkan ada para sahabat yang cuman makan kurma gitu ya, atau makan kue-kue yang menandakan bahwa ini adalah hari baru bukan hari Ramadan lagi gitu kan. Kalau misalkan Ramadan setelah subuh ya nggak boleh makan lagi. Nah kalau misalkan pas masuk hari raya Idul Fitri, berarti sebagai tandanya ya udah kita makan dulu aja gitu ya, makan kurma, makan kue-kue kering gitu ya, nastar atau apapun itu. Jadi disunahkan makan sebelum sholat Id. Yang selanjutnya adalah membayar zakat fitrah nih Kak. Kan masuk 10 hari terakhir Ramadan biasanya masjid-masjid sama lembaga-lembaga yang menerima zakat itu udah nerima ya, udah nerima pembayaran zakat fitrah. Maka kalau misalkan bisa dari sekarang-sekarang nggak mepet ke pasti hari raya Idul Fitri. Tapi batasnya sampai kapan? Sebenarnya bayar zakat fitri itu pas sebelum sholat Id dilaksanakan. Batasnya tuh kayak gitu. Jadi subuh-subuh pas mau sholat Idul Fitri pun boleh, tapi itu terlalu mepet gitu ya waktunya. Jadi lebih baik karena udah dibuka nih dari hari 10 hari terakhir sebelum Lebaran. Jadi lebih baik di ini aja, dibayar dari sekarang gitu ya, mau bayar zakat fitrah. Dan ini harus dilakukan sebelum sholat Idul Fitri.
apa hukumnya? Ya, kalau misalkan ini nggak masuk sunnah lagi ya, tapi lebih ke udah harus wajib bahkan ya membayar zakat fitrah nih. Yang selanjutnya adalah melafazkan takbir. Ya, kalau bisa sih sambil takbiran ya kalau laki-laki. Kalau laki-laki sih sambil ikut takbiran itu di masjid ya melafazkan takbir kayak Allahu Akbar terus sampai dari malam sampai subuh gitu ya, ikutan takbiran di masjid. Kalau perempuan gimana ya udah kalau misalkan perempuan sambil masak gitu ya melafazkan takbir pas sebelum berangkatnya kah atau sambil masak masak rendang gitu ya di dapur sambil takbiran nggak apa-apa juga. Terus sholat Idul Fitri berjamaah. Nanti apakah boleh sholat Idul Fitri munfarid di sendirian? Tidak boleh gitu ya. Sholat Idul Fitri itu harus apa ya? Harus berjamaah ya ke masjid terdekat lah ya. Kalau misalkan keluarga sendiri boleh nggak teh? Kan ada ya orang-orang yang apa ya sholat berjamaah di keluarganya sendiri. Ya boleh aja kalau misalkan memang si apa ya si jemaahnya itu memang mumpuni untuk berjamaah. Jangan misalkan anggota keluarga cuma dua, ah ya udah saya mau jemaah aja di rumah, nah itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan ya lebih dari lima atau lebih dari 10 bahkan atau bahkan kalau karena keluarga besarnya lagi ngumpul nih, keluarga tuh satu keluarga tuh ada 20 orang. Nah, bisa itu 20 orangnya jemaah di rumah gitu ya, ada imamnya, ada ininya. Tapi lebih direkomendasikan sama Rasulullah adalah pergi ke masjid. Jadi ya ketemu tetangga-tetangga, barangkali ada tetangga yang jarang keluar gitu ya, barangkali jadi jodoh kita kan wallahu alam gitu. Sambil apa ya, menyelam minum air gitu ya kalau ya gitulah pokoknya. Yang selanjutnya adalah menggunakan rute berbeda. Gimana perbedaannya? Kalau misalkan kita mau pergi ke masjid misalkan ya, pergi ke masjid buat sholat idnya jalannya ke jalan A. Nah nanti pas pulang setelah sholat id itu jalannya yang berbeda. Kayak misalkan di komplek kita nih ada dua jalur. Nah pas kita pergi dari rumah ke tempat sholat atau ke masjid itu menggunakan jalur A. Nanti dari masjid setelah sholat id pulang ke rumah itu pakai jalur B yang berbeda. Jadi disunahkannya seperti itu, pakai jalur yang berbeda kalau bisa. Apakah kita dapat pahala kalau melakukan itu? Iya, dapat pahala. Kenapa sih harus di jalur yang berbeda? Ya, secara nggak langsung, ketika kita lewat jalur A, pas dari rumah ke masjid, itu kan kita akan ketemu sama orang-orang yang ada di jalur A. Nanti ketika kita pulang dari masjid ke rumah, itu secara nggak langsung kita akan ketemu dengan orang-orang dari jalur B. Jadi sambil sambil apa ya? Sambil silaturahmi, sambil maaf-maafan juga. Jadi itu disunahkan untuk menggunakan rute yang berbeda. Dan yang selanjutnya adalah memberikan ucapan selamat, mengucapkan selamat Idul Fitri kepada saudara Muslim yang lainnya. Misalkan saya nanti mengucapkan Idul Fitri sama teman-teman semua di grup gitu, atau kasih telepon ke saudara jauh yang nggak bisa mudik, atau mungkin ke orang tua yang mungkin tahun ini nggak bisa mudik juga ke sana, nggak bisa silaturahmi, nggak bisa kumpul bareng. Jadi memberikan ucapan selamat kepada saudara Muslim yang lainnya. Kalau bisa sih silaturahmi. Nah, kalau misalnya silaturahmi tradisi di Indonesia ya sekalian mudik ya. Sekalian mudik, silaturahmi bareng gitu ya, pulang kampung atau ada juga yang pulang kota, mangga atau ada yang pulang RT setempat karena jodohnya deket gitu ya. Jadi sama-sama atau bahkan kita nge-trip bareng ke apa ya ke keluarga saudara jauh yang ada di mana gitu ya. Nah, itu disunahkan juga untuk mempererat tali silaturahmi. Ya, mengunjungi kerabat atau teman. Kayak misalkan kita punya teman nih, teman kecil dulu ketemuan sekalian kangen-kangenan ya sama dia boleh juga di hari raya Idul Fitri. Yang selanjutnya adalah memaafkan dan meminta maaf. Nah, ini Idul Fitri juga merupakan momen untuk saling memaafkan. Disunahkannya setelah sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat Idul Fitri selesai, ada proses tuh maaf-maafan juga di masjidnya. Ada juga pas udah pulang, udah selesai semua rangkaian di masjid, pas ke rumah itu minta maaf dulu. Nah, urutan minta maafnya gimana? Bagi yang belum nikah minta maafnya ke orang tua. Jadi kan nih kalau yang belum nikah, misalkan perempuan yang belum nikah berarti ke orang tua kan, ke orang tua dulu. Nah, kalau misalkan suami ternyata ternyata saya laki-laki terus punya istri, punya orang tua mana dulu minta maaf yang lebih didahulukan ya ke orang tua dulu karena kan si suami kan apa ya surganya masih ada di ibunya jadi ke orang tuanya dulu nanti setelah ke orang tuanya baru sama istri. Tapi kalau misalkan kita seorang perempuan udah nikah berarti yang pertama kali minta maafannya ya sama suami dulu, udah sama suami baru nanti sama orang tua baru sama anak-anak dan kerabat lain kayak gitu ya urutannya. Itu gimana kalau misalkan orang tuanya jauh apakah harus ini? Ya kalau orang tuanya jauh berarti yang ada di rumah dulu aja baru nanti telepon orang tuanya gitu ya bisa.
Ini mah kalau misalkan orang tuanya lagi ngumpul di rumah gitu ya, lagi bareng-bareng di rumah, maka urutannya seperti itu. Tapi apakah maaf-maafannya harus sungkeman? Nah, itu adalah termasuk tradisi aja. Tradisi di keluarga minta maafnya gimana, kan ada tradisi keluarga yang sambil pelukan, sambil sungkeman, sambil nangis-nangis dan sebagainya. Ada juga yang cukup salaman aja udah gitu ya. Maafin ya, maafin ya, udah kayak gitu aja kan ada ya. Itu tradisi di setiap keluarganya berbeda-beda. Lalu di zaman Rasulullah maaf-maafannya gimana teh ya? Di zaman Rasulullah tuh ya kalau misalkan antar keluarga. Astagfirullah. Yang di IG juga ada ya. Mohon maaf ya, chipnya mati. Sebentar teman-teman. Astagfirullah. Recording in progress. Cek, cek, cek. Ya udah ada lagi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah itu, nah setelah itu adalah masuk ke lebarannya para sahabat. Jadi kan kita tadi udah ngebahas tentang bagaimana sih sunah-sunah dari Idul Fitri gitu ya, apa saja yang harus dilakukan. Itu adalah salah satu gambaran bagaimana cara kita menjalankan lebaran pada saat nanti ya, pada saat kita masuk ke hari raya apa saja yang dilakukan berarti itu berarti dimulai dari mandi mandi dulu, terus siap-siap pakai pakaian yang terbaik, kalau ada baju baru boleh dipakai, terus pas pergi sebelum pergi harus makan dulu gitu ya, cemil-cemil dan lain sebagainya. Terus pergi dalam ambil rute yang berbeda, pas pulang juga sama. Terus sholat Idul Fitri bareng, saling maaf-maafan di sana. Nah, bagaimana akhirnya gitu ya Lebaran para sahabat? Nah, di zaman para sahabat itu adanya takbir keliling. Takbir keliling, wah para sahabat pernah takbir keliling. Pernah, ternyata dulu di zamannya Rasulullah itu ada takbir keliling juga. Jadi meskipun takbir keliling masih dilakukan ya di beberapa tempat di zaman sekarang ya, cara para sahabat melakukannya mungkin berbeda ya. Pada zaman para sahabat takbir dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan lebih fokus pada pengagungan Allah daripada perayaan. Jadi mereka berkeliling sambil bertakbir dan berjalan menuju tempat sholat Id tanpa iringan musik atau pernak-pernik yang meriah. Kalau misalkan di desa-desa mungkin ada ya yang pakai mobil gitu ya, terus bawa beduk terus dan sebagainya, itu juga ada ya bareng-bareng dan sebagainya. Itu ada di zaman-zamannya Rasulullah, ada takbir keliling tapi berbeda, lebih sederhana dan difokuskan pada suaranya aja gitu ya, nggak ada beduk dan sebagainya kayak gitu, nggak ada iringan musik juga. Nah, saling memberi nasihat. Jadi di malam takbiran sambil para sahabat takbiran, para sahabat juga memiliki tradisi yang kuat dalam saling memberikan nasihat, terutama dalam hal mempertahankan ketakwaan setelah Ramadan. Jadi ada, kalau para ulama dahulu sih bilang kalau orang-orang di zaman dahulu khususnya para sahabat itu membagi kehidupannya dalam dua fase, teman-teman. Yang pertama adalah fase sebelum masuk Ramadan. Sebelum masuk Ramadan itu para sahabat berdoa, ya Allah mudah-mudahan aku masuk ke Ramadan tahun selanjutnya gitu ya, atau tahun ini gitu ya, masuk ke Ramadan tahun ini. Dan setelah Ramadan berakhir, sahabat itu bilang atau berdoa,
ya Allah mudah-mudahan seluruh amal ibadahku di bulan Ramadan ini yang sudah berlalu itu diterima sama Allah kayak gitu. Dan pas malam takbirannya bahkan setelah sholat id juga saling ngasih nasihat, jadi nggak sungkan-sungkan kayak misalkan Abu Bakar ngasih nasihat ke Utsman gitu ya, mudah-mudahan Ramadan tahun depan lebih baik atau apapun itu, kasih nasihat masukan untuk meningkatkan ketakwaannya gitu ya. Kalau kita kan jarang ya, mulai mungkin tradisi itu udah nggak atau hilang gitu ya, atau bahkan yang ngasih nasihat itu yang udah nenek-nenek ke cucu-cucunya gitu ya, kasih nasihat apa, tapi rata-rata nenek-nenek zaman sekarang juga ngasih nasihat ke cucu-cucunya itu tentang kisah kehidupannya gitu ya, bukan nasihat-nasihat yang bisa apa gitu ya, bisa membangun dan sebagainya. Nah, mungkin yang punya anak di sini atau yang punya suami di sini mungkin bisa minta nasihat untuk tahun depan atau mungkin untuk kehidupan setelah Ramadan dilalui, mungkin apa gitu ya nasihat yang baik untukku, atau kita bisa ngasih nasihat ke anak-anak nanti gitu ya, nasihatnya apa di pas momen lebaran ini. Yang selanjutnya zakat fitrah dengan bahan makanan. Ini juga kan zakat fitrah harus dilakukan ya. Nah, para sahabat zaman dulu itu nggak ada yang apa bayar zakat fitrah dengan uang ya. Dinar, dirham itu nggak ada yang pakai itu, tapi biasanya para sahabat itu membayar zakat fitrah dengan makanan. Kayak misalkan berasnya ya, kan kalau misalkan zaman dulu kan gandum ya yang utamanya. Kalau kita kan beras bahan pokoknya. Jadi dipraktekinnya ya langsung dengan bahan makanan. Terus teh gimana dong kalau sekarang saya bayar zakat fitrah dengan uang gitu ya, nggak apa-apa berarti karena kan udah ada transisi perbedaan gitu ya, ada transisinya perbedaan kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kebersamaan tanpa diskriminasi. Nah, ini yang apa ya, yang paling di highlight. Kenapa? Karena biasanya pas momen lebaran itu anak yang udah punya profesi lebih tinggi, anak yang sudah punya pencapaian apa, keluarga yang terpandang dengan jabatannya, keluarga yang punya uang, yang bawa mobil merek ini, yang bawa ini dan itu ginian. Suka apa ya? Suka beda kalau di kampung ya. Kalau ini mah kalau di kampung ya, kalau di kampung begitu. Entah kalau di kota seperti apa, kan saya pulang kampung bukan pulang kota. Mungkin di kota itu mungkin lebih bisa adil ya. Tapi kalau misalkan di kampung tuh seperti itu. Jadi ketika ada keluarga yang masih ya di kampung saya sih masih ada yang kayak gitu. Jadi ketika ada keluarga yang mohon maaf terlihat kurang mungkin ya, atau tidak sesukses di antara saudara-saudara lainnya, biasanya keluarga itu hanya di dapur gitu ya, ikut-ikut bantu masak, bantu cuci piring dan lain sebagainya. Sementara keluarga-keluarga yang mungkin terpandang, yang lebih ada materinya, itu lebih seakan-akan atau seolah-olah dihormati gitu ya, disambut baik dan lain sebagainya. Yang suka bagi-bagiin THR itu lebih apa ya, lebih di welcome gitu ya. Kayak disambut meriah gitu, sementara keluarga yang agak kurang itu disisihkan ke belakang. Nah, itu kalau di zaman Rasulullah tuh nggak gitu, kebersamaan tanpa diskriminasi. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu di hari raya Idul Fitri malah membagi-bagikan ini ya, membagi-bagikan hartanya. Kan Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat yang paling kaya, bahkan nggak bisa miskin beliau tuh ya. Orang yang paling kaya dan orang yang nggak bisa miskin itu adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi sekaya itu pun masih apa ya, mengayomi gitu ya kepada orang-orang yang nggak ada, bahkan dijadikan momentum sebagai momentum sedekah kepada keluarga yang terbaik. Itu adalah para sahabat ya. Kalau misalkan kita gimana teh sekarang, kebersamaan kita ada diskriminasi di sini, dan qadarullahnya mungkin saya termasuk keluarga yang tidak apa ya, tidak disambut sebaik itu di keluarga. Mungkin saya malah disimpan di belakang gitu ya, cuci piring terus-terusan dan sebagainya, kurang dihormati. Bukan maksudnya kita minta dihormati, enggak, tapi setidaknya bisa agak apa ya, agak dianggap gitu ya. Gimana dong ketika kita ada diskriminasi di sini? Ya kalau misalkan di keluarganya masih ada diskriminasi seperti itu, maka disabarin dulu aja sambil nanti diajak ngobrol mungkin sama ibunya, sama saudara-saudara yang lainnya kayak gitu. Karena nggak bisa sih kita langsung merubah gitu ya, merubah apa yang ada di dalam tabiat masyarakat, karena susah kan, masyarakat tuh nggak ada satu dua ya Pak, pasti lebih dari 3 orang, dan kita nggak bisa apa ya merubah setiap kepala orang jadi sama kayak pemikiran kita. Yang selanjutnya itu penghormatan kepada keluarga. Ya, para sahabat juga menunjukkan penghormatan besar kepada keluarganya, terutama orang tua dan kerabat dekat pada hari raya Idul Fitri. Mereka mengunjungi kerabat untuk bersilaturahmi, terutama yang lebih tua. Jadi bukan yang tua nyamperin yang muda gitu ya.
penghormatan kepada keluarga tuh kayak misalkan kita punya saudara yang lebih tua nih, udah lama nggak silaturahmi, berarti kita yang lebih muda yang datangin si ya saudara yang udah tua itu kayak gitu. Kalau bisa itu penghormatan kepada keluarga. Lalu ada juga lebaran para sahabat itu diisi dengan pembelajaran dan refleksi. Meskipun hari raya adalah momen kebahagiaan, para sahabat juga menggunakan sebagian waktu untuk pelajaran dan refleksi. Kayak pas lebaran misalkan udah makan, udah silaturahmi dan sebagainya, ada waktu kosong ya itu kan biasanya setelah zuhur tuh udah apa ya, udah capek gitu ya. Kita udah capek keliling-keliling, udah capek makan rendang, udah capek makan Nah, setelah itu para sahabat itu menggunakan waktunya untuk merefleksi diri. Ya Allah, aku udah selesai nih Ramadan selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu sholatku gimana ya gitu ya. Terus tilawahku gimana ya. Apakah ada ilmu yang bertambah gitu ya selama 1 bulan ini. Apakah ada pemahamanku terhadap Al-Quran yang sudah aku aplikasikan selama 1 bulan ini gitu ya. Apakah ada perubahan gitu ya setelah hidup sebelum Ramadan, kemudian melewati Ramadan selama 1 bulan, kemudian hidup setelah Ramadan, apakah ada perbedaan untuk selanjutnya dan perbedaan apa yang mau dibawa di kehidupan selanjutnya setelah Ramadan kayak gitu. Jadi kan seolah-olah Ramadan ini kayak bulan latihan ya, latihan buat tahajud, latihan buat ya kan tahajud setidaknya kita bangun jam 3 atau jam 2:30 untuk sahur kan, atau jam 4 mungkin. Itu kan kayak latihan buat kita bangun tahajud. Nah, apakah setelah sahur hilang kita bisa bangun jam sekian juga gitu ya sama di jam itu untuk melakukan sholat. Nah kan itu juga bisa dievaluasi. Nah para sahabat itu melakukan hal itu di hari Lebaran. Jadi hari Lebaran tuh bukan hanya momen kebahagiaan dan silaturahmi, tapi dijadikan sebagai momen pembelajaran dan refleksi. Dan dijadikan refleksi kenapa ya aku kok bulan Ramadan kemarin atau yang dilalui kok nggak apa ya nggak sebagus itu dan nggak seberefek itu kepada kehidupanku. Yang selanjutnya adalah menghindari pemborosan. Nah, ini nih yang mungkin agak krusial juga ya. Biasanya tuh pengeluaran di Idul Fitri itu sangat luar biasa fantastis gitu ya. Bukan berarti hambur atau gimana ya, kalau misalnya sesuai kebutuhan pengeluarannya ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan memang pas Lebaran ini malah borosnya dalam hal yang nggak bermakna ya, yang misalkan beli baju lebih dari 10 misalkan untuk hari Lebaran sampai hari 10, ada kue sampai 1 lemari full gitu ya, padahal anggota keluarga segimana gitu. Nah itu mungkin bisa terkait dengan pemborosan ini bisa dievaluasi dalam diri masing-masing ya. Ada yang kata saya boros, mungkin kata teteh-teteh enggak. Ada yang kata teteh-teteh semua itu boros, tapi kata saya enggak. Kan beda-beda ya pengeluaran setiap orang ini. Jadi hindari pemborosan. Kalau misalkan selama selama itu masih sesuai dengan kebutuhan ya nggak apa-apa. Tapi apakah bagi-bagi THR termasuk pemborosan? Ya enggak, itu bagi-bagi THR ya kayak sama Abdurrahman bin Auf tadi. Abdurrahman bin Auf itu bagi-bagi emas dia. Emas tuh berbentuk bongkahan, bahkan bongkahan emas saking kayanya itu dibagi-bagiin sama orang-orang di sana gitu ya. Bahkan bukan hanya keluarga, orang-orang miskin yang ada di sekitarnya pas hari Lebaran sama Abdurrahman bin Auf diajakin, sini sini kalian, apakah kalian punya makanan di rumah, apakah kalian punya harta di rumah, kalau enggak nih bawa aja. Itu kayak emas tuh apa ya kayak diobral gitu loh sama Abdurrahman bin Auf di hari Lebaran. Jadi apakah itu termasuk pemborosan? Enggak, tapi diniatkan untuk sedekah karena Allah. Kan sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah kepada keluarga. Tapi secukupnya aja, jangan sampai aku pengen dilihat sebagai keluarga yang kaya raya, punya banyak uang, bagi-bagi THR-nya ya gepokan gitu ya kepada setiap orang. Ya kalau misalkan itu kan udah beda niat. Jadi diaturlah segimana ininya ya, segimana normalnya dan segimana sesuainya dengan kebutuhan juga niatnya diluruskan. Nah, lalu setelah kita tahu nih perjalanan lebarannya para sahabat, terus sunah-sunahnya juga, sekarang kita mulai berkisah bagaimana orang-orang di zaman dahulu melalui lebarannya. Ini pernah disampaikan di tahdir Ramadan kemarin ya, ada kisah Ali yang bersedekah menjelang Idul Fitri. Jadi pas mau malam takbiran, nanti kan kita masuk ke malam takbiran. Nah, sorenya sebelum malam takbiran tuh Ali pulang ke rumah, ketemu sama Fatimah tapi mukanya itu sangat murung. Terus ditanya sama Fatimah, "Wahai Ali, kenapa mukamu sangat murung seperti itu?" Kemudian Ali menjawab, "Wahai Fatimah, aku ini sesungguhnya ketakutan gitu ya, dan merasa apa ya, merasa nggak tahu diri lah gitu
Jadi selama aku kelaparan selama 30 hari di bulan Ramadan, tapi setelah itu aku merasakan selalu kenyang gitu ya, merasa kenyang. Setelahnya kemudian karena kegelisahan dalam hati Ali, khawatir amalan di bulan Ramadannya puasanya sia-sia dan gak berarti, akhirnya Ali dan Fatimah mengeluarkan seluruh makanan yang ada di dapurnya. Jadi dikisahkan di dalam dapurnya itu hanya ada 3 karung gandum dan 2 karung kurma, dan semuanya itu disedekahkan, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitarnya. Ternyata ya Ali dan Fatimah hanya menyisakan makanan untuk mereka saja di hari Idul Fitri. Jadi nyisain cuman cukup buat sarapan di besoknya. Sementara pas sore hari di Idul Fitrinya dibagiin semua makanan yang ada di rumah. Padahal kita tahu kan kondisi Ali sama Fatimah adalah kondisi keluarga yang diuji dengan ekonominya. Tapi dalam kondisi seperti itu ya Ali dan Fatimah berani mengeluarkan seluruh hartanya. Oh, kata Teh Iqma, kisah Ali harus mengeluarkan harta sebelum lebaran. Berarti semua makanan yang ada di dapur keluarin. Nggak kayak gitu juga ya teman-teman. Kalau misalkan ada tamu-tamu yang datang ke rumah ya kita juga harus menjamu tamu. Jadi sebisanya kita aja. Kalau misalkan para sahabat kan se ekstrim ini gitu ya. Kalau kita berarti gimana gitu ya, ambil baiknya dan disesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Kayak gitu. Bahkan Ali itu bersedekah. Teh, kenapa sih banyak yang bersedekah di momen Idul Fitri ini ya? Karena Idul Fitri itu bukan hanya maaf-maafan, tapi juga apa ya, momen refleksi juga tadi, dan selain itu juga momen bersedekah, karena kan kita ngumpul tuh antar keluarga. Nah itu adalah momen yang pas untuk bersedekah kepada keluarga sendiri ya, karena itu tadi ya, Rasulullah itu menjelaskan bahwa sebaik-baiknya sedekah adalah kepada keluarga sendiri, tapi bukan menafikan bahwa oh ternyata yang baik menerima sedekah adalah keluarga sendiri, berarti ya udah deh sedekah keluarga sendiri, yang lain nggak perlu ya, nggak kayak gitu juga. Kayak Abdurrahman bin Auf tadi, ya selain dari keluarganya dikasih sedekah, ya orang lain juga dikasih sedekah gitu. Tapi kan karena momennya lebaran, kan kalau momennya lebaran kan kumpul-kumpul sama keluarga. Nah, jadi banyaknya tentang bersedekah kepada keluarga. Juga terkait dengan khutbah Umar bin Abdul Aziz di hari Lebaran. Jadi pas hari Lebaran, pas setelah sholat Idul Fitri, nah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin atau khalifah yang sangat luar biasa ini, berkhutbah gitu ya. Berkhutbahnya gimana? Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah berpuasa karena Allah selama 30 hari, dan kalian melaksanakan sholat tarawih selama 30 malam gitu ya. Di hari ini kalian keluar di lapangan mengharap kepada Allah agar Allah menerima amal kalian. Dahulu ada sahabat yang kelihatan bersedih ketika Idul Fitri. Suatu ketika ada sahabat yang bersedih, kemudian ditanya, ini adalah hari kebahagiaan dan kegembiraan, mengapa kamu malah bersedih gitu ya, ditanya. Betul, namun aku hanyalah seorang hamba yang diperintahkan Tuhanku untuk beramal, dan aku tidak tahu apakah Allah menerima amalku atau tidak. Jadi kebiasaan para sahabat itu menyambut Ramadan dengan hati gembira, dan ketika ditinggalkan Ramadan itu sedih banget. Kalau misalkan kita sekarang menyambut Ramadan memang bahagia gitu ya, bahagia dengan war takjilnya, dengan terawihnya dan sebagainya. Tapi menyambut Lebaran juga seketika transisinya seolah-olah hilang gitu ya. Kita lebih difokuskan pada nyiapin kue gitu ya, nyiapin baju Lebaran dan sebagainya. Tapi kan ada hal, apakah nggak penting? Penting sih penting. Tapi kan ada momen yang lebih penting dari itu gitu ya. Mengevaluasi diri kita sendiri, apakah selama 1 bulan ini kita udah bener-bener menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sementara kan kita tinggal ngitung hari nih, pintu surga masih dibuka nih sampai hari ini. Tapi nanti ketika Ramadan sudah selesai, berarti pintu surga udah ditutup lagi serapat-rapatnya sama Allah. Setan-setan udah datangin lagi ke kita ya. Asalnya bulan Ramadan setan-setan dibelenggu gitu ya, seolah-olah nggak bisa ngegodain kita, hanya kita melawan hawa nafsu kita sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan di hari-hari biasa lagi, ketika Ramadan sudah usai, berarti setan-setan ada lagi lah sama kita gitu ya. Bahkan 4 ada di depan, di belakang, di kiri, di kanan, ngegodain lagi. Belum kalau misalkan kita ketemu ke tempat-tempat mana, ngikutin lagi setannya, Masya Allah. Ya itu, jadi para sahabat tuh berpikir kalau misalkan di bulan Ramadan aja yang pintu surga udah dibuka, setan-setan dibelenggu, tapi masih nggak bisa dimanfaatkan dengan baik, terus gimana gitu ya aku di bulan selanjutnya gitu ya, setan-setan ada, pintu surga ditutup, bahkan pintu neraka tuh udah kerasa banget gitu ya panasnya. Ya gimana kalau misalkan bulan Ramadan aja kita nggak bisa beramal lebih banyak, gimana di bulan selanjutnya? Itu para para sahabat tuh mengevaluasi itu gitu ya. Bahkan khutbahnya Umar bin Abdul Aziz aja berkhutbah seperti itu.
Terus yang selanjutnya ada lagi nih Rasulullah juga di malam takbiran Rasulullah bilang dari Ibnu Mas'ud bahwa ketika malam hari raya Rasulullah itu bersabda, siapapun yang amalnya diterima pada malam ini pas malam takbiran ya. Jadi pas malam takbiran Rasulullah itu bilang pada para sahabat, siapapun yang diterima amalnya diterima pada malam ini akan aku berikan ucapan selamat. Kepada selamat ya, kamu udah diterima dan sebagainya. Tapi siapapun yang amalnya ditolak pada malam ini, berarti pada malam takbiran yang amalnya ditolak, maka aku akan turut-turut berbelasungkawa atasnya. Wahai orang-orang yang diterima amalnya, aku ucapkan selamat, dan wahai orang yang ditolak amalnya, semoga Allah menutupi musibahmu. Jadi Rasulullah ini menggambarkan bahwa bagi orang-orang yang nggak bisa memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya, bagi orang-orang yang melewati Ramadan begitu saja, berarti itu adalah musibah bagi seseorang hamba. Sampai sebegitunya ya, kita digambarkan sebagai orang-orang yang nggak bisa, yang bahkan menerima musibah karena nggak bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik. Nah, bagaimana dong pas Rasulullah saat Lebaran? Nah, Rasulullah itu saat Lebaran ketika sholat Isya sampai sholat subuh, Rasulullah itu saat malam dan takbiran bareng-bareng sama para sahabat lainnya. Biasanya sih takbirannya di masjid ya, jadi takbiran bareng. Nah, setelah waktu subuh sama sholat asar itu biasanya istirahat dulu. Waktu sholat itu istirahat dulu. Terkadang ada yang membawa makanan ke masjid untuk sarapan. Jadi makanannya dianterin. Ada para sahabiah yang sudah menyediakan makanan untuk sarapan, kan tadi ya disunahkan buat makan dulu sebelum sholat Id. Jadi dianterin ada sahabiah yang nganterin makanan ke masjid. Terus udah gitu sholat Id bareng-bareng. Nah, ini yang tradisi yang mungkin agak dilupakan. Jadi setelah sholat Id nggak langsung bubaran gitu ya, atau nggak langsung foto-foto OTD atau foto-foto salaman dengan keluarga, nggak kayak gitu. Tapi semua orang yang ada di masjid itu membuat barisan dan bersalaman. Barisannya teh kayak melingkar seperti itu ya, yang nggak ada ujungnya gitu. Terus ahwat sama ahwat, ikhwan sama ikhwan lagi gitu ya, bersalaman. Jadi bikin barisan, jadi setelah sholat Id selesai, kan ada khutbah dulu tuh biasanya khutbah. Pokoknya udah rangkaian sholat Id selesai, udah khutbahnya udah dibacakan dan sebagainya, baru membuat barisan. Jadi kayak melingkar gitu. Terus yang udah salaman, nanti udah salaman, bikin lagi barisan kayak gitu. Salam-salaman bareng. Mungkin kalau di kota-kota udah hilang ya membuat barisan ini, bahkan nggak kenal kan sama tetangga sendiri setelah sholat Id, mungkin hanya tegur sapa atau salaman sama yang kenal terus udah gitu ya, udah selesai. Kalau misalkan di desa-desa mungkin masih ada yang seperti ini. Ternyata ya di zaman Rasulullah juga setelah sholat Id dilakukan seperti itu. Jadi ketika Rasulullah sudah selesai sholat Id, beliau dengan para sahabat yang membuat barisan dan bersalaman bersama-sama. Yang selanjutnya mengunjungi rumah para istri-istri Nabi dan saling bermaafan satu sama lain. Jadi saling maafin kan, istri-istri Nabi dipisah ya rumahnya, ada rumah Aisyah, ada rumah Saudah, ada rumah lain-lainnya. Nah, itu dikunjungi sama Nabi, saling bermaaf-maafan di sana. Bahkan para istri-istri Nabi juga saling bermaafan satu sama lain. Kayak gitu. Nah, ada makanan khas Lebaran nih di zamannya Rasulullah. Apa sih makanan khas Lebaran zaman Rasulullah? Kurma. Ya, itu mah udah inilah ya. Kurma itu menjadi salah satu makanan khas juga ada di Lebaran. Teh ada opor nggak? Opor kan tradisi Indonesia, khususnya ya di Indonesia, Jawa dan lain sebagainya itu kan opor gitu. Terus nanti di daerah Padang ke sana, Sumatera itu kan ada rendang dan sebagainya. Itu kan rendang opor adalah makanan khas Indonesia. Kemudian makanan Melayu ya, makanan bangsa-bangsa Melayu pasti punya itu khas itu, ciri khas itu. Nah, kalau di Timur Tengah, Arab, kayak Mesir dan sebagainya, itu kan pasti ada kurma. Terus sama roti, roti barley atau roti jelai ya, roti-roti bangsa Arab gitu, itu pasti ada. Roti yang dibuat dari jelai adalah makanan umum pada masa itu. Kalau meskipun nggak mewah ya, bisa ditemui sehari-hari, tapi roti ini wajib ada di zaman-zamannya Rasulullah. Yang selanjutnya adalah susu, ada susu kambing, ada susu sapi disediakan juga pas Lebaran. Jadi ada susu kambing, ada susu sapi. Jadi tadi ada kurma, ada roti, ada susu. Terus yang selanjutnya ada apa lagi? Ada daging. Jadi biasanya dagingnya kalau nggak daging unta, ya daging kambing. Ya, daging unta, daging kambing itu dijadikan. Jadi ketika ada pemotongan, bahkan kalau orang-orang yang punya peternakan ya di zamannya para sahabat itu, orang-orang yang punya peternakan, ada ternak kambing, ada ternak unta, biasanya mereka itu memotong daging kambingnya, memotong daging untanya untuk hari Lebaran.
sayur-sayuran pasti ada, dan hidangan tamu tuh kayak samosa, kayak ya makanan-makanan pendamping lain yang khas Arab gitu loh. Nah itu pasti ada kalau misalkan ada tamu dihidangkan seperti itu. Nah kurang lebih kayak gini ya. Ini gambar AI, tapi ya kurang lebih kayak gini. Jadi kayak misalkan di satu piring dimasukin, ditempelin. Nah di dalamnya tuh ada kayak apa ya, ada kayak daging kambing, ada kayak ada nasi kebulinya di bawah, nasi kebulinya gitu, ada rotinya dan sebagainya. Ya bangsa-bangsa Arab lah kayak gitu. Dan cara makannya ya, cara makannya adalah bareng-bareng kayak gini, bareng-bareng kayak gini teman-teman. Cara makannya. Jadi kayak misalkan setelah sholat Id, setelah maaf-maafan ke eh, apa ya, ke istrinya gitu ya, atau ke keluarganya, makannya bareng-bareng panjang gitu ya, bareng-bareng. Jadi kebersamaannya tuh memang kerasa banget gitu ya. Ada makanan, ada maaf-maafannya, ada momen kebersamaannya. Jadi seru banget ya. Bayangin lah Idul Fitri zaman Rasul tuh seseru itu gitu ya. Nggak ada diskriminasi, nggak ada, aduh, kayak apa ya, kayak memang momen yang ditunggu-tunggu gitu ya. Kalau sekarang kan tradisi ini udah mulai hilang ya satu persatu. Karena apa? Karena kenapa harus diginiin ya kan? Karena mungkin ada keluarga yang nggak ada makanan sama sekali, kan kita nggak tahu ya. Mungkin di rumahnya cuma bikin kuah opornya aja tanpa daging gitu ya, sedih banget. Ada yang mungkin nggak ada, bikin bumbu rendangnya aja tanpa ada daging sapinya gitu, atau bahkan daging daging ayam tapi di bumbu rendang, kan kita nggak tahu ya, mungkin di rumah kita ya biasa-biasa aja ada semua hidangan, tapi barangkali di keluarga orang lain ya nggak sebagus kita gitu. Nah itu jadi kalau misalnya zaman Rasulullah tuh semua bisa merasakan susunya, semua bisa merasakan dagingnya, nasi kebulinya, dan hidangannya sama semuanya bareng-bareng. Masya Allah. Jadi sekian materinya saya ucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya.